different but still one. Harmonize differences, strengthen unity for a strong Indonesia. Happy Pancasila birthday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Rahma dari Manajemen A dengan NIM 24601014. Saya mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur. Dengan ini saya memenuhi tugas dari Pak Ibadur Rahman, SPD, MPD dengan judul Dinamika dan Tantangan Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Konstitusi bukan sekedar dokumen hukum. Ia adalah jiwa dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Tapi seiring waktu konstitusi kita diuji dari perubahan zaman dan tantangan politik. Apakah konstitusi kita cukup kuat untuk menjaga demokrasi? Mari simak video saya. Masuk ke bagian pengertian konstitusi. Konstitusi secara etimologi adalah sebuah undang-undang yang dalam bahasa Inggrisnya adalah konstitutif. Istilah ini menurut Masyuhria Rianto 2009 yang berarti adalah membentuk pembentukan yang dimaksud dengan pembentukan, namun tetaplah adalah organisasi memiliki kekuasaan. Konstitusi merupakan hukum dasar yang tertulis maupun tidak tertulis yang dihormati oleh seluruh masyarakat atau warga negara yang ada di wilayah tersebut, yang menjadi hukum dasar atau pegangan untuk menyelenggarakan suatu negara. Konstitusi tertulis Undang-Undang Dasar 1945 Pancasila. Tantangan konstitusi. Namun konstitusi juga menghadapi tantangan serius. Pertama, adanya kepentingan politik yang kadang ingin memanfaatkan amandemen untuk kepentingan segelintir elit. Kedua, penegakan hukum masih belum konsisten. Pelanggaran HAM masa lalu belum tuntas dan hukum sering tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ketiga, krisis kepercayaan publik. Wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi sorotan. Dan yang keempat, tumpang tindih kewenangan antar lembaga negara kadang memicu konflik dan kebingungan hukum. Adapun sejarah singkat konstitusi. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan sehari setelah proklamasi, yaitu 18 Agustus 1945. Tapi perjalanan konstitusi tidak selalu mulus. Di masa Orde Lama dan Orde Baru, konstitusi sering disesuaikan dengan kepentingan penguasa. Baru setelah reformasi 1998, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali amandemen antara tahun 1999 sampai 2002. Amandemen ini mengubah wajah sistem ketenaganegaraan Indonesia, termasuk munculnya Mahkamah Konstitusi, pemilihan presiden langsung, dan penguatan hak asasi manusia. Termasuk ke dinamika konstitusi. Konstitusi bukan benda mati, ia terus berusaha mengikuti perkembangan zaman. Misalnya, amandemen Undang-Undang Dasar 1945 telah mengubah struktur lembaga negara. Dulu, presiden dipilih MPR, sekarang dipilih rakyat langsung. Mahkamah Konstitusi dibentuk untuk menyelesaikan sengketa hasil pemilu dan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. Tapi dinamika ini juga menimbulkan debat seperti wacana amandemen kelima untuk menghidupkan kembali GBHN atau isu presidensial threshold yang dianggap menghambat demokrasi. Adapun beberapa dinamika konstitusi. Yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
1945 atau masa kemerdekaan. Dan yang kedua, Konstitusi RIS 1949 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dan yang ketiga, Undang-Undang Dasar 1950 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Dan yang keempat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Orde Lama 5 Juli 1959 sampai 1965. Yang kelima, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau Orde Baru 1966 sampai 1998. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 atau dengan Orde Lama. Konstitusi milik bersama. Ia bukan milik segelintir elit, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Saatnya kita ikut terlibat, karena menjaga konstitusi sama halnya menjaga masa depan bangsa. Mungkin itu dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, nun wal qalami wa ma yasturun, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Republik Indonesia. Tak gampang